Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Pada video kali ini tim dunia keperawatan akan menyajikan video yaitu bagaimana sih cara memecahkan ampul yang aman. Nah, untuk itu kita langsung saja simak video lengkapnya berikut ini. Adapun alat-alat yang digunakan untuk menyiapkan obat ampul adalah yang pertama ini ada kasa, kemudian yang kedua ini ada kapas alkohol ataupun alkohol swab, yang ketiga ini ada obat-obatannya itu sendiri dan sediaannya ini berbentuk ampul. Kemudian yang keempat ini ada spuit ataupun spet ataupun jarum suntik kalau bahasa umumnya, dan yang terakhir ini adalah bengkok nanti untuk membuang obat sembahnya. Nah, sekarang kita langsung saja ke tahap pelaksanaan. Di sini saya akan memperkenalkan 3 teknik untuk menyiapkan obat ampul secara aman. Untuk yang pertama adalah kita menggunakan si kasa. Nah, kita langsung saja ambil. Sebelum kita mematahkan ampul, alangkah baiknya kita lihat dulu pada leher ampul, karena untuk leher ampul ini dia berbeda. Yang pertama, pada leher ampulnya itu ada yang diberi tanda titik seperti ini. Kita perjelas. Nah, untuk yang furosemid ini ataupun lasik, dia ada tanda titik. Nah, berarti tanda titik ini menunjukkan adalah tempat untuk mematahkan si leher ampul. Kemudian yang kedua, ini ada juga obat yang dia bukan tanda titik, tetapi di lehernya itu ada tanda putih mengelilingi si leher ampul tersebut. Nah, jika pada obat dengan tanda putih yang mengelilingi leher, berarti kita bebas mematahkan ampul di sebelah manapun. Tetapi jika bentuk ampulnya ada satu titik saja, maka kita wajib mematahkan ampulnya itu di titik yang ada warna putihnya ini. Nah, kita lakukan percobaan yang pertama ini adalah ke yang ada titiknya. Yang pertama adalah untuk mematahkan ampul kita gunakan si kasa seperti ini. Kemudian si kasanya kita simpan di leher, kemudian kepala, dan juga bagian dari badan si ampul itu sendiri. Setelah seperti ini posisinya, kemudian kita balikan. Jadi mematahkannya itu adalah ke depan. Mengapa demikian? Rasionalnya adalah jadi ketika ada pecahan ampul, maka si pecahan tersebut tidak mengenai tubuh kita ataupun wajah kita. Ataupun jika si ampul tersebut sudah patah dan ada cipratan obat, maka si cipratan obat tersebut dia tidak mengenai tubuh kita. Nah, ini titik putihnya sudah terlihat. Kemudian kita balikan ke depan. Kita gulung dengan kasa dan kita patahkan. Nah, seperti ini. Dan ini sangat aman sekali dengan menggunakan kasa, karena dengan menggunakan kasa, percikan si ampul, si gelas ampul ini maupun si obat-obatan, maka dia akan tertahan oleh si kasa itu sendiri. Seperti ini. Setelah itu kita buang si kepala ampulnya ke bengkok tadi beserta dengan si kasanya. Mengapa kita buang si kasanya? Karena dikhawatirkan di kasa ini dia ada pecahan-pecahan ampul ataupun berkas-berkas obat yang tidak terlihat, dan khawatirnya ketika kita memegang ataupun mengulangi tindakan yang sama, ada pecahan ampul yang menyebabkan tangan kita terluka. Sehingga untuk itu ketika kita akan memecahkan ampul yang baru, maka sebaiknya kita gunakan juga kasa yang baru. Setelah dipecahkan, maka selanjutnya kita siapkan untuk pengambilan obat. Nah, ada hal unik dalam pengambilan obat ampul ini. Jadi untuk obat ampul ini, walaupun dibalikan posisinya dia seperti ini, dia tidak akan tumpah. Kita lihat. Jadi untuk teman-teman semua jangan khawatir ketika ada obat dengan sediaan ampul, ketika dibalikan itu dia tidak akan pecah. Kita langsung saja ambil.
Nah, seperti ini cara pengambilannya. Ini untuk memudahkan cara pengambilan ampul. Berbeda dengan seperti ini, kita tidak bisa melihat ataupun si obat itu sudah habis atau belum. Tapi jika seperti ini akan sangat terlihat. Tidak tumpah. Inilah kelebihan dari obat ampul. Jika sudah, maka kita buang. Kemudian si obat ini jangan lupa nanti kita beri label untuk menghindari salah penyuntikan ataupun salah pada pasiennya. Kita lanjut yang kedua, yaitu cara aman mematahkan ampul menggunakan, yaitu dengan memanfaatkan si bekas dari jarum itu sendiri, jarum suntik. Nah, kita buka seperti ini. Ini ada bungkusnya, maka ini kita bisa gunakan untuk menghindari terjadinya pecahan kaca yang akan melukai tangan kita. Kita ambil bagian yang ada ini plastiknya ya. Jadi ini lebih elastis, tapi lebih aman dan juga lebih tahan terhadap pecahan kaca. Kemudian kita ambil, caranya sama seperti tadi. Kita ambil kapas alkohol. Setelah itu kita usapkan pada leher dan juga sebagian dari kepala dan badan ampul. Setelah itu kita pastikan lagi apakah si ampul ini titiknya berbentuk titik satu seperti ini ataukah yang tadi. Nah, penanda putihnya itu di seluruh leher. Jika penanda putihnya itu hanya titik saja, berarti kita patahkannya dia ada yang penanda titik itu sendiri. Kita langsung saja seperti ini, kita tutup. Setelah tertutup, kemudian kita balikan menghadap ke depan agar pecahan ampulnya tidak mengenai kita. Kemudian kita langsung patahkan ke belakang dengan menarik belakang seperti ini. Dan ini aman terhadap tangan kita. Lihat, walaupun di sini ada percikan kaca ataupun ada percikan obat, maka dia tidak mengenai kita. Selanjutnya kita masukkan si obat tersebut ke jarum suntik ataupun needle. Kemudian kita buang dan jangan lupa dikasih label. Ya. Setelah itu, yang ketiga, yaitu apabila kita dalam kondisi darurat dan kita untuk menyiapkan obat ampul itu keterbatasan waktu, misalnya pada pasien-pasien yang harus segera, maka kita bisa menggunakan sarung tangan kita seperti ini. Kita buka saja sarung tangan ini, kemudian bagian dalamnya kita bisa gunakan untuk memecahkan ampul. Nah, tekniknya sama seperti tadi, yaitu menggunakan alkohol swab. Nah, setelah gunakan alkohol swab, kemudian kita lihat apakah si ampul itu dia untuk penanda putihnya itu di seluruh leher ataukah hanya satu titik. Jika di seluruh leher, maka ini bisa di mana saja kita mematahkannya, ya. Seperti itu. Kita langsung saja tutup seperti ini. Kemudian kita mematahkan ke arah depan seperti biasa. Ini maka dia akan patah, dan di sini walaupun ada bagian runcingnya, kita lihat. Nah, ini ada bagian pecahan kaca yang runcing, tapi ini aman karena kita menggunakan alas sarung tangan. Ya. Setelah itu kita masukkan seperti tadi ke spatnya langsung. Ya, itu dia tutorial tentang bagaimana sih cara aman untuk mematahkan ampul dengan 3 cara. Mungkin untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman perawat yang di rumah sakit atau tenaga kesehatan lainnya, pasti ada pengalaman-pengalaman lain ataupun cara-cara lain bagaimana cara memecahkan ampul. Tapi pada video kali ini saya hanya menyajikan 3. Dan bagi teman-teman semua, jika ada yang punya ide, silahkan tulis di kolom komentar. Itu dia yang bisa disampaikan. Semoga bisa memberikan informasi bermanfaat, khususnya teman-teman perawat dan juga mahasiswa biasanya yang sangat membutuhkan teknik-teknik untuk memecahkan ampul, sehingga ketika memecahkan ampul itu tidak terjadi lagi kecelakaan ataupun luka pada jari.
Ya, itu dia yang bisa disampaikan. Dan untuk teman-teman semua seperti biasa, jangan lupa untuk dukung kami dan juga support kami dengan cara klik like, subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman yang lainnya agar informasi ini juga bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam merawat Indonesia, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.